Bab 48. Matahari bersinar terik menembus jendela rumah sakit di mana Ayumi dirawat. Ia berdiri di depan jendela. Di sebelahnya berdiri tiang penyangga infus yang selangnya masih menempel di tangan kiri. Mata hitamnya menatap kejauhan terlihat kosong, pikirannya berkelana. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikiran gadis itu. Selama ini ia selalu terlihat biasa saja di depan semuanya. Dia tertawa dan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Tapi tidak, dia tidak baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja setelah semua yang terjadi? Apa yang sedang kau lakukan di sana? Kau harus banyak istirahat. Ayumi tersentak kembali dari lamunannya lalu membalikkan badan menghadap si pemilik suara berat yang kini tengah berdiri di depan pintu. Tubuh tinggi tegapnya berbalut kemeja kotak-kotak merah hitam, berlengan panjang yang digulung sampai sikut terlihat pas dengan celana hitamnya. Ayumi tersenyum melihat pria yang selama ia dirawat tak pernah meninggalkannya walau hanya sedetik. Dan hari ini ia memaksa pria itu untuk pulang dan beristirahat. Tapi lihat, pria itu sepertinya hanya mandi dan berganti pakaian saja. Kenapa kau tidak beristirahat saja di rumah? Tanya Ayumi sambil menatap pria bermata tajam itu lembut. Erik berjalan dengan perlahan mendekati sosok perempuan yang sangat ia cintai. Senyum mengembang tatkala mata tajamnya menatap mata bulat milik gadis itu. Tangannya tanpa dikomando terangkat untuk memeluk tubuh mungilnya. Tapi sesuatu di dalam hatinya mengingatkan tentang status mereka yang sebenarnya. Erik langsung mengepalkan kedua tangannya dan memasukkannya ke dalam saku celana untuk menahan keinginannya memeluk gadis itu. Hatinya terasa perih mengingat sosok yang selama ini ia rindukan ada di hadapannya, tapi sebuah tembok yang lebih tinggi dan lebih besar menghalangi mereka untuk saling mencinta. Karena aku sangat merindukanmu, jawab Erik sambil tersenyum. Mata tajamnya kini menatap Ayumi sedih. Erik tersentak, matanya terbelalak. Tubuhnya dia mematung, dadanya berdetak hebat ketika tiba-tiba tanpa peringatan terlebih dahulu gadis itu memeluknya erat. Kepalanya disuruhkan ke dada bidangnya hingga hidungnya bisa mencium bau khas Ayumi yang selalu ia rindukan. Apa kau tidak ingin memelukku? Tanya Ayumi dengan suara teredam di balik dadanya. Erik memejamkan matanya erat-erat. Demi Tuhan, dia sangat ingin memeluk gadis itu, tapi dia takut tak bisa melepaskannya. Seandainya bisa dan diperbolehkan, ia akan memeluk gadis itu seumur hidupnya. Tapi cinta mereka terlarang. Bukan hanya orang tua yang melarang, bahkan Tuhan pun akan murka seandainya mereka nekat mempertahankannya. Perlahan Erik mengeluarkan tangannya dari saku celana lalu mulai melingkarkan di tubuh Ayumi yang semakin erat memeluknya. Kepalanya ia suruhkan di rambut panjang gadis itu untuk menghirup wanginya yang mengisi setiap tempat di dalam paru-parunya dan menyimpannya di dalam jiwa terdalam. Aku bohong kalau tidak ingin memelukmu, ucap Erik sambil kembali menghirup wangi tubuh gadis itu. Jadi kenapa kau tidak memelukku kalau kau ingin melakukannya? Karena aku tak bisa, Erik menjawab dalam hati. Dia kembali memejamkan matanya sebelum berkata, karena aku tak ingin kau terluka. Bukankah kau baru saja menjalani operasi? Yang dijawab Ayumi dengan anggukan lemah. Ruangan itu kembali hening. Keduanya seolah tak ingin merusak kebersamaan saat itu dengan percakapan-percakapan yang tak berarti. Biarkan mereka menikmati kebersamaan dalam keheningan yang lebih bermakna. Sampai akhirnya Erik menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya melepaskan pelukannya dan mendorong tubuh Ayumi menjauh. Matanya kembali menatap mata hitam bulat milik gadis itu. Sebaiknya kau kembali ke tempat tidur dan beristirahat. Erik memecah keheningan yang ditanggapi Ayumi dengan cemberut. Aku sudah banyak beristirahat. Apa kau lupa beberapa hari ini yang aku lakukan hanya terbaring di atas tempat tidur? Erik tersenyum mendengar ocehan Ayumi seperti anak kecil yang merajuk sambil berjalan ke arah tempat tidur. Kalau kau sudah sembuh, kau boleh pergi kemanapun yang kau inginkan. Erik menyelimuti kaki Ayumi yang kini sudah kembali duduk di atas tempat tidur. Kau benar, Ayumi tersenyum sambil menatap Erik lembut. Kalau aku sudah sembuh, aku ingin kita berdua, hanya kita berdua pergi ke tempat-tempat cantik. Kau akan merekam setiap perjalanan kita dengan kameramu dan aku yang akan menjadi objek fotomu. Aku akan berusaha terlihat sangat cantik di depan kameramu sehingga kau tak akan mencari objek cantik lainnya dan hanya memfokuskan lensa kameramu kepadaku saja. Erik terdiam mendengar ucapan Ayumi. Tangannya menggenggam selimut dengan lebih kencang. Ia harus mengatur emosinya terlebih dahulu sebelum ia menatap gadis itu lalu tersenyum. Tenang saja,
Aku tak akan mengarahkan lensa kameraku kepada wanita lain selain kepadamu. Ayumi mengangguk sambil tersenyum puas mendengar ucapan Erik. Ayumi baru saja membuka mulutnya ketika pintu kamar rawatnya diketuk. Lalu ayahnya masuk yang langsung membuat mata gadis itu berbinar dan senyum lebar terbit di bibirnya, tapi senyum itu langsung hilang ketika melihat seseorang di belakang ayahnya. Bukan hanya Ayumi, tapi Erik juga ikut membelalak melihat sosok yang sangat ia kenal kini berdiri di hadapan mereka. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. Semua orang terlihat tak merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Ayumi menatap sosok pria parubaya di hadapannya dengan pandangan penuh misteri. "Bagaimana keadaanmu hari ini, Yuk?" Radit Maheswara memecah keheningan yang membuat Ayumi mengalihkan pandangannya ke arah ayahnya, dan seketika sorot matanya berubah menjadi lembut. "Sudah lebih baik, Pak," jawabnya sambil tersenyum yang membuat ayahnya mengangguk mengerti. "Ayumi, beliau adalah Kim Min Hyuk dan beliau adalah ayahnya Erik," potong Ayumi sambil kembali menatap Kim Min Hyuk yang juga tengah menatapnya. "Dia ayahmu kan?" Ayumi bertanya sambil menatap Erik yang berdiri di samping tempat tidur, dan ia melihat pria itu mengangguk sebagai jawaban. "Apa kabar Tuan? Kita pernah bertemu sebelumnya." "Baik, bagaimana keadaanmu?" tanya Kim Min Hyuk dengan gugup. "Berkat donor darah yang Anda berikan, aku sudah jauh lebih baik. Terima kasih." Semua orang kini menatap Ayumi tak percaya. Apakah dia sudah mengetahui kebenarannya? Bab 49. "Ayu, bagaimana kau tahu kalau dia adalah pendonormu?" Ayu kembali menatap ayahnya dengan sorot mata lembut. "Papa lupa kalau Ayu adalah salah satu dokter di sini." Ayumi tersenyum sebelum melanjutkan kembali ucapannya. "Salah satu teman residen Ayu mengatakan kalau darah Ayu itu darah langka, tapi untung saja ayahnya Erik memiliki tipe darah yang sama, jadi Ayu bisa selamat atas pertolongannya." Semua orang kembali terdiam setelah mendengar penjelasan Ayumi. Radit Maheswara menatap putrinya, lalu beralih menatap Erik, dan untuk beberapa saat mereka saling menatap seolah tengah berbicara. Erik membelalakkan matanya sambil menggelengkan kepala setelah mengerti kalau akhirnya saat ini tiba dan mereka tak bisa menghindar lagi. Radit Maheswara menatap Erik dengan penuh prihatin dan dengan menyesal mengangguk menandakan kalau yang ia pikirkan benar. Inilah saatnya memberitahu tentang kebenaran status Ayumi. "Ayu, ada yang perlu kau tahu. Sebenarnya dia adalah temanku dan ibumu ketika masih kuliah dulu." Radit Maheswara memulai ceritanya. "Dan sebenarnya dia adalah..." "Ayu sudah tahu," ucap Ayumi yang membuat semua orang kembali terbelalak mendengarnya. "Kau sudah mengetahuinya?" tanya Erik tak percaya yang dijawab gadis itu dengan anggukan. "Iya, aku tahu kalau ayahmu, ayahku, dan ibuku berteman ketika mereka kuliah di Jepang," ujar Ayumi sambil menatap Kim Min Hyuk. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan kembali ucapannya. "Ketika aku bertemu dengannya pertama kali di ruang Yuri, aku seperti pernah melihatnya, tapi aku lupa di mana dan kapan. Sampai akhirnya aku melihat foto yang selalu ada di dalam dompetku, dan pada saat itulah aku menyadari kalau mereka saling mengenal." Ayumi menatap Kim Min Hyuk untuk beberapa saat. "Tuan Kim, ceritakan padaku tentang ayahku ketika masih kuliah dulu. Apa dia pria yang hebat?" Ayumi bertanya dengan sorot mata tajam yang membuat Kim Min Hyuk terdiam beberapa saat sebelum akhirnya ia mengangguk. "Ayahmu adalah pria yang hebat," jawabnya yang membuat Ayumi tersenyum bangga. "Aku sudah tahu kalau ayahku adalah pria yang hebat. Apa Anda tahu Tuan, dia membesarkanku seorang diri tanpa ibuku di sampingnya. Dia merawatku dan menyayangiku dengan sepenuh hati. Dia tak peduli dengan cibiran orang-orang tentang kami. Dia akan selalu membelaku walaupun apa yang terjadi. Dia akan terbangun di malam hari ketika hujan deras karena tahu kalau aku tengah ketakutan. Dia akan terjaga sepanjang malam ketika aku sakit. Bahkan dia akan menemaniku bermain rumah-rumahan." Ayumi mendengus tertawa mengingat masa kecilnya yang ia lewatkan dengan ayahnya. "Ia selembut seorang ibu dan setegas seorang ayah. Ia adalah ayah yang tak akan tergantikan untukku, dan seandainya aku terlahir kembali, aku akan meminta kepada Tuhan agar menjadikan Radit Maheswara sebagai ayahku kembali. Aku tidak ingin ayah yang lain." Ayumi menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak, aku tidak ingin yang lain. Aku hanya ingin ayahku yang sekarang." Ruangan kembali hening.
Semua orang berusaha mencerna setiap ucapan Ayumi yang mengandung 1000 makna. Radit Maheswara yang pertama kali menyadari hal itu. Ia menatap putrinya beberapa saat sebelum akhirnya berujar, "Ayu, apa kau?" "Tuan Kim, kita hanya memiliki jenis darah yang sama, dan untuk itu aku mengucapkan terima kasih karena darahmu yang mengalir di tubuhku aku bisa hidup," ucap Ayumi yang kembali membuat semua orang terbelalak. Mereka kini yakin kalau gadis itu sudah mengetahui kebenarannya. Semua orang kembali terdiam. Kim Min Hyuk dan juga Radit Maheswara menatap Ayumi dengan sorot mata sedih. Sedangkan Erik hanya bisa memandang langit-langit ruangan dengan perasaan hancur. Waktunya sudah habis untuknya bersama dengan kekasihnya. "Maafkan aku karena terlambat mengetahuinya. Maafkan aku karena tak ada di sampingmu selama ini," ucapnya lirih. Erik kini sudah tak bisa lagi berdiri di sana lebih lama setelah mengetahui kalau selama ini Ayumi telah mengetahui kebenarannya. Ia berjalan ke arah jendela dan menatap kejauhan hanya untuk memantapkan hatinya dan menghimpun keberanian untuk melanjutkan hidupnya tanpa gadis itu di sisinya. "Semua sudah terlambat, Tuan. Sudah lebih dari 20 tahun. Sudah banyak yang kita lewatkan. Jadi biarlah semuanya seperti sebelumnya." "Ayu." "Tidak, Pak. Jangan meminta terlalu banyak dari Ayu untuk saat ini. Ayu belum bisa melakukannya." Ayumi mengetahui apa yang akan diucapkan ayahnya. Ia akan meminta dirinya untuk memaafkan ayah biologisnya, tapi untuk saat ini ia belum bisa melakukannya. "Tidak, dia benar, Radit. Aku berhak mendapatkan ini semua. Aku akan menjadi orang paling egois seandainya masih berani meminta dia menerimaku." Kim Min Hyuk tersenyum masam. "Aku tak akan memaksamu untuk menerimaku, tapi aku juga tak ingin kehilanganmu untuk kedua kalinya. Jadi aku akan kembali lagi," lanjut pria itu yang membuat Ayumi hanya bisa terdiam sambil menatapnya. Sebelum akhirnya pria itu pergi keluar dari kamarnya disusul oleh Radit Maheswara hingga hanya meninggalkannya dan Erik kembali dalam keheningan. "Jadi sejak kapan kau mengetahuinya?" tanya Erik tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela. Ayumi terdiam beberapa saat sebelum menjawab pertanyaan pria itu. "Aku mendengarnya ketika Apa menjelaskan kepada kalian semua. Aku mendengar semuanya dengan sangat jelas." "Jadi pada saat itu kau sudah sadar?" Erik bertanya tak percaya. Ayumi mengangguk. "Iya, aku telah sadar," jawab Ayumi lirih. Erik membuang napas berat lalu kembali menatap keluar jendela. "Kenapa kau tidak mengatakan kalau kau sudah mengetahuinya?" Ayumi kembali terdiam. Ia turun dari tempat tidurnya dan sambil mendorong tiang infusan, ia berjalan mendekati Erik. "Karena untuk pertama kalinya, aku ingin menjadi orang egois," jawab Ayumi sambil memeluk tubuh Erik dari belakang. "Aku ingin mempercayai apa yang kupercaya benar, bahwa semua itu salah. Kau bukanlah kakakku. Aku ingin mempercayai itu." Ayumi semakin mengeratkan pelukannya. Erik hanya bisa memejamkan mata. Tangannya kini menangkup tangan Ayumi yang berada di atas perutnya. "Tapi ini salah," ucapnya lirih syarat akan rasa sakit. "Aku tahu, tapi untuk kali ini aku ingin kita menjadi orang egois. Kita akan menganggap kalau ini tidak salah. Kalau kita bukanlah saudara, kita hanyalah dua orang yang saling mencintai. Untuk hari ini saja kita akan mempercayai itu semua. Hanya untuk hari ini sampai matahari terbenam. Iya, sampai matahari terbenam biarkan kita menjadi egois. Karena besok ketika matahari terbit, kita akan kembali terbangun dan akan kembali mengikuti permainan takdir yang begitu kejam." Ruangan kembali hening. Mereka benar-benar menikmati kebersamaan yang mereka miliki sampai sang surya kembali ke peraduan. Mereka berpelukan menatap semburat jingga yang perlahan mulai tampak di atas langit kota Busan. Tanpa terasa air mata keduanya mengalir dalam diam. Warna langit kini semakin menua membuat keduanya semakin mengeratkan pelukan hingga akhirnya sang surya benar-benar tak tampak. Dan ketika sang rembulan mulai tampak di atas langit gelap kota Busan, maka pelukan keduanya pun terlepas. Ayumi kini sendiri berdiri di depan jendela menatap gelapnya langit malam. Tak ada lagi sosok tinggi tegap yang lengan kokohnya memeluk tubuhnya erat seperti beberapa saat yang lalu, dan untuk pertama kalinya ia membenci matahari tenggelam. Karena pada hari ini bersama dengan tenggelamnya matahari, ia kembali kehilangan orang yang sangat berarti.